Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNIAD BKM di Baru Asri. Bil khusus yang saya hormati segenap seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, juga para sesepuh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para pemuda, segenap jamaah majelis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan Islam, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat dapat istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita, anak cucu kita, keturunan kita, semoga semuanya oleh Allah digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pandai menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, sehingga mudah-mudahan dengan sababnya kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat nanti, semoga apabila ada kematian datang kepada kita, semoga kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia tercinta, paduka alam panutan kita, junjungan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh, untuk kita ikuti akhlak dan ibadahnya serta ajarannya, yaitu ajaran Islam, yakni Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga pada hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara kita, semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 21 di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, setelah kurang lebih sekitar 1 bulan 20 hari pengajian kita yang biasa kita
yang juga taman dari taman-taman surga. Bikin kami ya surga. ingin menyampaikan tentang 3 macam perkara yang diperintahkan
di mana dalam hadis tersebut bagi kita yang sudah tercinta, beliau telah bersabda, kata beliau, jalisul kubara wasairul ulama wa khaliqul hukama. Dalam sini ada 3 macam perintah yang diperintahkan oleh beliau kepada kita selaku umatnya. Yang pertama, beliau memerintahkan kepada kita jalisul kubara. Apa itu artinya jalisul kubara? Yang dimaksud jalisul kubara adalah duduklah kalian dengan para tuan guru. Duduklah kalian dengan guru-guru kalian yang mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Jadi jelas dalam hadis ini beliau bersabda jalisul kubara, yang artinya duduklah kalian dengan para tuan guru. Maka dengan demikian setiap kita yang mengaku sebagai umatnya beliau dan di hari kiamat kita benar-benar ingin diakui oleh beliau sebagai umatnya dan ingin mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, maka hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Karena melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau itu adalah merupakan salah satu manifestasi, salah satu bukti bahwa kita cinta kepada beliau dan kita umatnya beliau. Dalam hadis ini beliau memerintahkan kepada kita agar kita menyempatkan diri, meluangkan waktu. Kalau umpama setiap saat, setiap waktu, setiap jam tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada waktu luang, tidak ada waktu senggang untuk kita duduk dengan para tuan-tuan guru kita, yang minimal seminggu sekali kita silaturahim datang ke guru kita. Kalau umpama dalam tempo seminggu sekalipun kita tidak ada waktu juga, tidak ada kesempatan juga karena kita orang sibuk, usahakan sebulan sekali menemui guru kita. Tidak bisa juga, minimal setahun sekali lebaran lah. Nah gitu. Itu penting, itu perintah Rasul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita duduk berkumpul dengan para tuan-tuan guru kita, atau kita duduk berkumpul dengan para sebagai pewaris para nabi dan para rasul, lalu kita ngobrol dengan mereka, berbincang-bincang, bersua, yang di dalam hati kita niatnya silaturahim, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, di mana silaturahim itu padilahnya, keutamaannya sangat amat banyak sekali. Maka ketika kita duduk bersama tuan-tuan guru kita, bersama para ulama, bersama para asatidz, kemudian kita ngobrol dan kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka obrolkan, apa yang mereka ucapkan, maka untuk setiap satu kalimat yang kita dengar dari kalimat-kalimat yang terbit, yang keluar dari mulutnya guru kita, maka dengan sebab itu, dengan sebab dia itu, dengan wasilah itu Allah menciptakan seorang malaikat untuk setiap satu kalimat. Allah menciptakan seorang malaikat untuk setiap satu kalimat yang terbit, yang keluar kalimat tersebut dari mulutnya guru kita, dari mulutnya orang alim, dari mulutnya seorang ulama, seorang kiai, seorang ajengan, seorang ustaz. Itu untuk setiap satu kalimat. Kalau umpama ketika kita duduk bersama guru kita, ngobrol dan kita mengeluarkan beberapa kalimat, katakanlah 100 kalimat, 200 kalimat, 1000 kalimat, maka saat itu pula dengan sebab itu Allah menciptakan 1000
1.000 malaikat, di mana 1.000 malaikat tersebut sampai datangnya hari kiamat mereka tidak akan pernah berhenti, terus-terusan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itulah keuntungan kita duduk dengan para tuan guru kita sambil ngopi, sambil ngobrol tentang agama. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita duduknya dengan orang berilmu, dengan orang alim, dengan ulama, dengan guru kita, insya Allah duduknya akan menimbulkan keberkahan. Insya Allah duduknya akan mengurangi dosa-dosa kita dan akan menambah ilmu kita, menambah kebaikan kita. Maka kalau kita mau duduk berkumpul, maka pilih tempat duduk yang baik. Tempat duduk yang baik ada tempat duduk di mana di tempat tersebut ada ulama, ada kiai, ada guru kita. Coba kalau kita duduk di roda sama orang yang tidak mengerti agama, yang kesukaannya berjudi, paling roda main gaplek. Enggak dibicarakan tentang agama, umpama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita mendengar satu kalimat yang terbit, kalimat tersebut yang keluar, kalimat tersebut dari mulutnya, dari lisannya seorang yang alim, Allah akan menciptakan seorang malaikat, dan malaikat tersebut akan terus-terus memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan sampai datangnya hari kiamat. Itu berdasarkan keterangan sebuah hadis di mana baginda yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Idza tahaddatsal alimu fi majlisihi." Apabila seorang alim, seorang guru, seorang kiai, seorang ulama, beliau berbicara, tahaddasa, berbicara fi majlisi, di tempat duduknya, bil ilmi, tentu kalau ulama bicara idealnya yang dibicarakan ilmu. Memang idealnya seperti itu, harusnya begitu. Jangan sampai seorang ulama tapi yang dibicarakan bukan ilmu. Apabila seorang alim, seorang ulama, seorang guru berbicara di majlisnya tentang ilmu, dan di dalam pembicaraannya tersebut walam yadhul hadalun wala lagun, dan sedikit pun pembicaranya itu sama sekali tidak mengandung unsur ajal dan lagu, atau lelucon, atau candaan, atau ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, ucapan-ucapan yang hanya semata-mata menodor, ucapan-ucapan yang hanya semata-mata menyebabkan orang jadi tertawa terbahak-bahak. Tidak, tapi justru yang dibicarakan ilmu dan akan menambah ilmu kepada kita. Apa kata Nabi? Khalaqallahu ta'ala malakan, maka pada saat itu pula Allah akan menciptakan seorang malaikat, min kulli kalimatin tola'at min pamihi, min kulli kalimatin, dari setiap satu kalimat, tola'at yang terbit kalimat tersebut, min pamihi, dari cangkemnya, dari mulutnya ulama tersebut. Itu satu kalimat Allah ciptakan seorang malaikat. Kemudian guru kita ngomong lagi tentang ilmu, 2 kalimat, ciptakan lagi seorang malaikat, 2 malaikat. Semakin banyak guru kita menerangkan tentang ilmu, semakin banyak guru kita membicarakan atau menyampaikan tentang ilmu agama dan kita mendengarkannya, maka saat itu pula akan semakin banyak malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, di mana malaikat-malaikat tersebut setelah diciptakan oleh Allah diperintahkan
mencium tangannya, masih banyak. Itu kalau dibuka semua nggak cukup 1 tahun fadilahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah tersebut, keutamaan tersebut, keuntungan tersebut, semuanya pasti akan dibuktikan oleh Allah nanti kalau sudah sampai pada waktunya, yaitu di alam akhirat. Kalau sekarang biasa-biasa saja. Nanti kita akan merasa bahagia, akan merasa bergembira setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, memberikan pahalanya kepada kita, pahala dari duduk berkumpul dengan guru kita, pahala dari menciptakan guru kita, semuanya itu akan dibuktikan oleh Allah. Kalau umpamanya nanya, apakah berpahala mencium tangan guru kita? Mari kita jawab. Tapi jawabnya jangan pakai otak. Karena otak nggak bisa ngomong, tapi pakai lisan. Ngomong lisan ya. Mari kita jawab. Ada jawabannya. Siapa yang menjawab? Bukan saya. Yang menjawab langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni. Beliau telah bersabda, "Waqirru man tata'allamuna minhu." Hormatilah oleh kalian, muliakanlah oleh kalian siapapun orang yang pernah mengajarkan ilmu agama kepada kalian dan wujud nyata manifestasi sebagai perbuatan real, bukti penghormatan kita kepada guru kita bisa dengan mencium tangannya, bisa dengan mentaati perintahnya. Itu artinya kita menghormati guru kita, memuliakan guru kita. Bohong seseorang mengatakan saya cinta guru saya kalau dia sikapnya sama gurunya menyakitkan hati gurunya, ucapannya menyinggung hati gurunya. Jangankan mentaati perintahnya, ucapannya saja menyinggung dan menyakiti hati gurunya. Bohong, dusta besar. Makanya kita buktikan bahwa kita oleh Allah dan Rasulnya diperintahkan untuk memuliakan para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu pewaris para nabi. Karena para ulama itu pewaris para rasul. Yakni para ulama itu adalah orang-orang yang oleh Allah dititipkan ilmu pengetahuan agama kepada mereka atas kehendak Allah, atas pilihan Allah. Jadi ulama itu yang milih Allah, bukan manusia. Allah langsung yang angkat. Makanya nggak sembarangan seseorang yang jadi ulama oleh Allah. Di mana mereka dijaga ulama oleh Allah untuk melanjutkan, meneruskan perjuangan para nabi dan para rasul dalam rangka menegakkan dan menyebarluaskan ajaran Allah di muka bumi. Dulu ajaran Allah di muka bumi ditegakkan, disebarluaskan oleh para nabi, oleh para rasul. Sekarang para nabi, para rasul semuanya telah tiada, telah wafat, maka perjuangan mereka dilanjutkan oleh para ulama sebagai pewaris para nabi dan para rasul. Makanya kata Nabi, barang siapa yang mencintai orang alim, maka sungguh ia telah mencintai aku, karena orang alim adalah kekasihku, kata beliau. Beliau bersabda, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi. Dan barang siapa yang mencintai aku, memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku, kata beliau, adalah kekasih Allah. Beliau bersabda, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibuh. Dan barang siapa yang mencintai dan memuliakan aku, maka sungguh ia telah mencintai dan telah memuliakan Allah, karena sesungguhnya aku adalah kekasih Allah. Dan aku mengatakan bahwa aku adalah kekasih Allah bukan kataku sendiri, tapi Allah yang mengatakannya dalam Al-Quran, bahwa Muhammad adalah satu-satunya makhluk yang paling aku cintai, bahwa Muhammad adalah kekasihku. Pernah Allah katakan kepada Nabi Adam, innahu la'ahabul khalqi ilayya. Hai Adam, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Muhammad adalah satu-satunya makhluk sealam jagat raya yang paling aku cintai. Muhammad adalah kekasihku. Lalu bagaimana kalau kita sudah dikatakan sebagai orang yang telah memuliakan Allah, sebagai orang yang telah mencintai Allah dengan sebab kita mencintai Rasul, dengan sebab kita memuliakan Rasul, dan kita dikatakan sebagai orang yang mencintai Rasul
mencintai orang alim. Maka kata Nabi, wa man akramallah fa ma'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka dijamin tempat kembalinya di akhirat adalah jannah, surga. Yuk kita raih surganya Allah, kita raih ridhonya Allah dengan cara mendapatkan ridho guru-guru kita, dengan cara mendapatkan ridho dari para ulama yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Yuk kita raih kecintaan Allah dengan cara mencintai orang yang dicintai oleh Allah, yaitu Rasulullah. Yuk kita raih cinta Rasulullah dengan cara mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu para ulama sebagai pewarisnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata Nabi. Kemudian kata beliau, Fa'idan sorofu, maka apabila mereka di sini maksudnya orang-orang yang saat itu duduk berkumpul bersama guru-gurunya, duduk berkumpul bersama para ulamanya, bersama orang-orang alim. Apabila mereka semuanya telah bubar pulang ke rumahnya masing-masing, apa? Yastaghfirullahu lahu wa lisami'ahu ila yaumil qiyamah. Fa idan sorofu in sorofu mafurina lahum. Maka mereka bubar dari tempat tersebut, pulang kembali ke rumahnya masing-masing dalam keadaan mereka dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keuntungan duduk dengan guru-guru kita, duduk dengan para ulama kita, duduk dengan para ustaz kita, para jamaah. Kemudian kemudian malaikat berkata, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang apabila siapapun duduk bersama mereka tidak akan sengsara. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian perintah Rasul yang pertama, jalisul kubaro. Duduklah kalian dengan para tuan guru kalian. Tentu kita hidup di alam dunia pasti punya guru. Guru, baik guru pelajaran umum maupun guru pelajaran agama. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini terutama adalah guru yang mengajarkan agama kepada kita, yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada kita, sehingga kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan kita, sehingga kita bisa melakukan sholat karena diajarkan sholat oleh guru-guru kita, sehingga kita bisa membaca Quran dan seterusnya. Guru-guru yang mengajarkan kepada kita ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsir Al-Quran, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab dan seterusnya. Nah, kita diperintahkan walaupun jarang-jarang, enggak seminggu sekali, sebulan sekali, enggak sebulan sekali, ya setahun sekali kita menemui guru-guru kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Kemudian perintah Rasulullah yang kedua, kata beliau dalam hadis ini, wasailul ulama. Wasailul ulama. Dan bertanyalah kalian kepada ulama. Bertanya tentang apa? Tentu kalau kita bertanya kepada ulama, tentu tentang hukum-hukum agama. Jangan sekali-kali kita bertanya tentang hukum-hukum agama, jangan sekali-kali kita mengajukan sebuah pertanyaan tentang perkara agama kepada bukan ulama. Kita tanyakan tentang agama, tanyakan tentang hukum agama kepada ahli agama, yaitu para ulama. Karena apabila kita bertanya tentang hukum agama, tentang perkara agama, tapi bertanyanya bukan kepada ulama sebagai ahlinya, itu bahaya.
Pasti jawabannya ngawur. Jawabannya tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, dan tidak menutup kemungkinan jawabannya bisa sesat dan menyesatkan. Kalau kita bertanya tentang hukum agama, ya kepada ahli agama, yaitu para ulama. Tapi ulama yang mana? Tentu ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama yang su. Kalau ulama su, nggak usah ditanya, dijauhin. Karena ulama su itu dolun mudilun, ulama su itu sesat menyesatkan. Ulama su artinya ulama yang bejat. Mereka bejat akhlaknya, bejat moralnya, karena hatinya mati tertutup dunia, tertutup jabatan, tertutup kekayaan. Mereka mengutamakan dunia, mengorbankan agama. Itulah ulama su, ulama yang berani menjual hukum agama demi mendapatkan kekayaan pribadi. Alhamdulillah dari haram kita mengikuti ulama seperti ini. Dan sekarang banyak ulama yang seperti ini. Bahkan kata Nabi, ulama su itu lebih berbahaya daripada dajjal. Karena ulama su itu bisa menjual ayat-ayat Allah yang haram bisa dia katakan halal, dan sebaliknya yang halal kata Allah dia katakan haram. Dia bisa memanipulasi ayat-ayat Allah. Dia menjual hukum Allah demi untuk mendapatkan jabatan, kekayaan, harta dunia. Itu ulama su. Ulama su mereka adalah pakon halul rasul. Mereka sungguh telah berkhianat kepada para rasul. Mereka bukan pewaris para nabi lagi. Mereka bukan pewaris para rasul lagi, tapi mereka adalah para pengkhianat para nabi. Na'udzubillah min. Ya. Kira-kira sama bisa dipahami nggak nih? Bisa dimengerti nggak nih? Bisa. Jelas nggak? Insya jelas. Kalau umpama ada kata-kata yang salah, langsung saja protes nggak apa-apa. Takutnya saya lupa gitu. Itu yang pertama. Yang pertama kita diperintahkan wasailul ulama, bertanya kepada ulama. Kan ada ayat Qur'annya. Fasalu kata Allah. Ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu perintah Allah. Itu ada dalam Quran ayatnya. Kata Allah, fasalu, maka kalian bertanya tentang perkara agama, tentang hukum agama, ahlal dzikri, kepada ahlal dzikri. Menurut keterangan sebagian tafsir Al-Quran, ahlal dzikri di sini tafsirnya adalah ayat al-ulama, orang-orang yang paham ilmu agama, yang paham hukum-hukum agama, yang paham seluk-beluk ilmu agama. Bertanyalah kalian kata Allah kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, jika ada kalian tidak mengetahui tentang sesuatu perkara urusan agama, tentang sesuatu hukum agama, tanyakan kepada ulama, kepada ahlinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya tentang agama, untuk bertanya tentang hukum agama kepada ulama? Karena ulama adalah Allah. Coba, seseorang menjadi ulama siapa yang angkat? Presiden bukan? Bukan. Menteri bukan? Bukan. Jenderal bukan? Bukan. Anggota MPR bukan? Bukan. Anggota DPR bukan? Bukan. Gubernur bukan? Bukan. Bupati bukan? Bukan. Camat bukan? Bukan. Lurah bukan? Apalagi lurah. RT bukan? Apalagi RT. Ulama itu derajatnya lebih mulia di atas presiden. Makanya lucu kalau ada ulama cium tangan presiden. Terbalik itu. Harusnya presiden cium tangan sama ulama. Itu batu ulama ulama pesanan itu, ulama amplop itu. Siapa orang yang nggak tahu juga kan? Pokoknya ada aja. Ini mah kalau bapak ada seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan seseorang jadi ulama itu Allah. Ulama itu pilihan Allah. Kita 1.000.000 kali, 2.000.000 kali memaksakan diri untuk jadi ulama, tapi kalau Allah tidak angkat kita jadi ulama, nggak mungkin jadi ulama, betul nggak? Nggak gampang jadi ulama, nggak gampang. Minimal jadi ulama angkatnya 10 tahun minimal itu. Itu pun misalnya sungguh-sungguh benar-benar. Bila kata kasal mereka anjing nanti kalau pihak yang tadi polo, masa yang ngaji ketimu, ada nggak bebek pada polo. Itu yang ulama yang masa 10 tahun untuk jadi
disadari atau tidak disadari, kita telah menghina Allah. Karena yang mengangkat ulama adalah Allah. Cuma kita yang ada nggak sadar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bertanyalah kepada para ulama tentang hukum agama. Yang terakhir, ya Isanya. Yang terakhir, yang ketiga, kata Nabi, wa khaliqul hukama. Dan bergaullah kalian dengan para hukama, dengan orang-orang yang betul-betul paham hukum agama, dengan orang-orang yang bijak. Kita diperintahkan, yang pertama, kita diperintahkan oleh Nabi kita yang syafaatnya di hari kiamat kita harapkan, kita diperintahkan agar duduk berkumpul dengan para tuan guru kita. Enggak seminggu sekali, sebulan sekali, minimal paling tidak setahun sekali. Kalau umpama setahun sekali juga nggak bisa, sibuk luar biasa. Padahal di rumah cuma garuk-garuk butuh doang. Umpama sibuk apa? Gaya sibuk-sibuk. Nah, umpama ya minimal seumur hidup sekali lah kalau berguru kita. Nggak bisa juga, udah modal aja udah. Mati aja udah kalian. Nanti ketemunya di akhirat. Sangat awal dulu. Baik para jamaah. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama tentang hukum agama. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang paham hukum agama. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesatkan. Terakhir, mari kita simak sebuah hadis. Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dengan sanad dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhojahu akhoja bi'audin wafir. Artinya, kata Rasulullah, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, orang-orang yang meneruskan, melanjutkan perjuangan para nabi dalam rangka menegakkan dan mensiarkan ajaran Allah di muka bumi. Dan sesungguhnya para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar, dirham. Seluruh para nabi yang berjumlah 124.000, tidak seorang pun di antara mereka yang mewariskan kepada anak cucunya, kepada keturunannya, kepada umatnya mereka masing-masing mewariskan harta kekayaan dunia. Tapi sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi kepada anak cucunya, kepada keluarganya, kepada umatnya masing-masing adalah ilmu agama. Kenapa para nabi tidak mewariskan harta kekayaan dunia, tapi yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu agama, supaya nanti banyak muncul para ulama yang meneruskan perjuangan para nabi. Begitu maksudnya. Demikian para jamaah, itu hadis. Kemudian yang terakhir dalam hadis dikatakan, paman ahojahu ahoja binati wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu agama, artinya mau mencari ilmu agama, ahoja bihaudin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Jadi kalau kita mengambil ilmu Allah, berarti kita telah mengambil bagian yang sempurna. Demikian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pembukaan tali kita malam ini. Insya Allah